Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu bapa, dan terutama anak-anak muda yang menjadi harapan bangsa, agama, dan negara. Saudara-saudari seiman, marilah sudi meluangkan waktu sejenak bersama saya. Dengan persoalan, mengapa ajaran tasawuf sangat penting bagi generasi muda? Dalam kehidupan yang serba cepat dengan segala perubahan ini, apalagi dengan perkembangan sains, teknologi, dan informasi, kita tidak dapat elakkan dari arus perubahan. Persaingan dan cabaran di mana-mana, masing-masing berlumba-lumba mengejar cita-cita. Di samping itu kita berdepan dengan sikap kerasukan dan tamaknya manusia, yang tidak kenal erti akan kawan atau ihsan. Yang penting adalah diri sendiri. Dalam mengejar kemajuan ini, akan membuat ramai manusia yang tertinggal, yang hidup tertekan, stres. Justru ramai yang akan gagal dan ketinggalan dalam kehidupan ini. Gagal dalam mengatasi pancaroba hidup, gagal dalam mengejar cita-cita, maka hilang harga diri, menjadi miskin dalam harta dunia, dan miskin dalam ajaran agama. Mengapa jadi begitu? Apa solusinya? Ya, mau dunia perlu ilmu, mau akhirat juga dengan ilmu. Kebanyakan masalah atau problematika dalam kehidupan bermula bila kita mengabaikan aspek-aspek agama, kurangnya ilmu dan amalan-amalan. Setidaknya amalan berdoa yang dapat membantu kita bila waktu kita menghadapi kesulitan. Manfaat dan kelebihan ilmu. Solusi segala-galanya. Mau dunia perlu ilmu, mau akhirat juga dengan ilmu. Alhamdulillah, dengan akses di dunia digital, maupun di kuliah-kuliah, ini dapat memudahkan kita dalam mencungkil ilmu, baik ilmu memasak, ilmu teknikal, dan mempelajari persoalan fikih, Al-Quran, dan seterusnya, termasuk ilmu tasawuf. Maka terus belajar, dan belajar. Dan dengan persiapan inilah, ilmu-ilmu yang terisi di dada yang akan membantu, menjadi benteng apabila menghadapi cabaran-cabaran hidup, menjadi benteng, menghadapi tekanan-tekanan baik dari manusia lain, dari bosnya, atau yang menghadapi kesempitan keuangan. Masa di usia muda inilah yang paling banyak pancaroba ujiannya. Inilah waktu semua ujian dipandang sulit. Setiap masalah ia mencari-cari jawabannya. Bernasib baiklah mereka yang mempunyai ayah ibu atau ahli keluarga yang sedia membantu, namun ramai juga yang menghadapi masalah bersendirian. Tidak ada yang membantu, tidak ada huraiannya. Hanya membisu. 1000 persoalan. Berbalik kepada topik di sini, yang kita ketengahkan, yaitu ajaran tasawuf. Untuk anak muda, satu cabang ilmu dalam Islam, yang justru semakin relevan untuk diketengahkan. Cuma persoalannya, yang penting, adakah mereka bermotivasi untuk belajar dan menuntut ilmu? Ilmu itu penting bagi kehidupan setiap orang, dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan sebaik-baik waktu menuntut ilmu adalah bila di usia muda. Ya, di usia muda carilah ilmu. Baik ilmu dunia, ilmu akhirat, aspek agama, baca tajwid, tafsir, belajar jurutra, bertani, ilmu bersukan pun penting untuk kemajuan setiap anak muda. Sebaik-baik anak muda adalah yang menjaga akhlaknya, mengawal nafsu dan amarahnya, berbakti kepada keluarga dan masyarakatnya. Dan inilah antara amalan-amalan yang diutamakan dalam ajaran tasawuf, kerana Muslim modern dan kebanyakan umat Islam kini, kefahaman agama mereka hanya berhenti di level keyakinan setakat, berpuasa, solat, pergi haji umroh, dan ritual-ritual lainnya dalam Islam. Aspek ihsan atau kerohanian, yaitu Islamic spirituality, yang diketengahkan dalam ajaran tasawuf seringkali dilupakan atau tidak pernah tersentuh. Sehingga kefahaman kerohanian dan kemanusiaan dalam beragama telah dilupakan. Yang ada, hanyalah ritual-ritual yang bercorak zahir sahaja. Islam is about substance, not about form only. Kita harus kenal esensi yaitu kerohanian agama Islam. Kebanyakan anak-anak muda kefahaman agama mereka hanya setakat mengenal persoalan sebatas mana yang benar dan mana yang salah, atau perkara-perkara halal haram, dan selebihnya mungkin kepada persoalan fikih. Beruntung mereka yang punyai ibu bapa yang berilmu. Apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak. Derajat mereka berbeda. Itulah pandangan dalam Islam, mengemukakan fahaman ilmu tasawuf,
sekurang-kurangnya membuka kesedaran bahawa pentingnya sikap bertolak ansur terhadap mereka yang berbeza agama. Kita harus menerima kepelbagaian dalam pemahaman agama. Hanya dengan sikap dan akhlak dalam beragama, maka agama akan menjadi wadah sebagai pembawa damai dan keamanan kepada ke alam semesta. Konsep-konsep dalam tasawuf perlu diperkenalkan kepada generasi muda agar wajah agama Islam tampil penuh cinta dan damai. Konsep mahabbah sufi boleh digunakan untuk menerangkan bagaimana Allah mengajar hambanya yang juga khalifahnya di muka bumi sebagai makhluk yang membawa mesej damai dan kasih sayang. Sebenarnya penciptaan alam ini, menurut Ibnu Arabi, berasal dari kasih sayang, yaitu rahmat Allah. Justru dalam menguruskan segala urusan, baik di rumah tangga, dalam bermasyarakat, di alam semesta, kita harus melaksanakan semangat belas kasihan, yaitu empati. Kita pun sedar betapa ramainya anak muda kita di penjara. Waktu muda usianya hilang sia-sia di dalam penjara. Yang mencuri, duitnya tak seberapa. Didenda bertahun-tahun di penjara. Yang bergaduh, yang membunuh, itu semua kerana nafsu amarah tidak terkawal. Kita tahu, pergaulan bebas banyak berlaku. Anak-anak gadis yang hamil, gara-gara nikmat nafsu yang hanya seketika, kini hilang harga diri dan menanggung beban. Kita sedar, dadah bermaharajalela, yang menagih dadah yang penjual dadah. Ini semua ancaman kepada anak-anak muda kita, yang akan membuat hidup mereka menjadi sia-sia dan hilang masa depan yang cerah. Akhirnya ibu bapa yang menanggung malu. Jadi kita harus sedar, risiko-risiko ini, siapkan anak-anak kita, bukan hanya dengan nasihat dan pengawasan, tapi juga dengan ilmu dan akhlak. Malah contoh terbaik, kisah Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah murka dan marah, namun membalas bila dihina, dicemuh dibalas dengan sikap mahabbah, kasih sayang kepada mereka yang membencinya. Ini adalah contoh yang jelas, misi kerasulan Nabi sebagai penyempurna akhlak. Dengan tasawuf, manusia bukan sahaja dilihat dari segi luarannya sahaja. Terdapat sisi rohani yang mesti dipelihara dan mempunyai akhlak yang terpuji. Kegagalan dunia barat untuk memajukan tamadun dunia hanya dengan kadar perkembangan teknologi, justru menafikan peranan agama, khususnya dari segi rohaninya. Hanya mementingkan aspek material atau kekayaan dunia, bagi Barat adalah intipati dan teras memajukan tamadun dunia. Kesan hasilnya, seperti yang kita lihat, kemodernan membawa masalah kemanusiaan yang agak serius, dengan jiwa yang kosong dan kerohanian yang tanpa arah. Sebaliknya, dalam konteks tamadun timur, agama merupakan penggerak dan motivasi paling asas dan utama dalam mengawal tingkah laku manusia. Nilai-nilai agama diletakkan sebagai pendorong, memandu, dan mengarahkan manusia ke arah kebaikan, yaitu ihsan. Maka, sudah tiba masanya manusia meletakkan agama sebagai inspirasi kebaikan, ihsan, dan pancaran ihsan dimanifestasikan oleh tasawuf. Jadi, sudah tiba masanya generasi milenial belajar tentang tasawuf. Sampai di sini sahaja penyampaian saya. Semoga bermanfaat dan berinspirasi. Mohon subscribe channel ini, komen seadanya, dan sampaikan sebaik mungkin pesanan ini. Sokongan Anda amat saya alu-alukan. Salam hormat dan terima kasih. Jazakallah khair.